Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 1 September, hari Minggu ya, pukul 17:22. Gua mau ngobrol santai aja guys, dan tentunya gua lagi sedikit bersedih guys. Lagi bersedih lah. Karena gini, salah satu guru gua ya, kemudian salah satu orang yang gua anggap bisa jadi kiblat, salah satu ya guys ya, bukan dia satu-satunya, tapi salah satu orang yang bisa lu jadikan referensi dalam mengambil ilmu ketika lu mengarungi pasar modal itu, ya salah satunya Benix ini. Benny Batara, kalau gua nggak salah nama panjangnya Benny Batara. Nah, dia pada beberapa jam lalu, baru 1 hari yang lalu, kalau gua nggak salah 28 jam yang lalu lah, dia mengumumkan bahwa dia akan menutup channel YouTube-nya. Ya, gue pribadi nggak tahu apa yang menyebabkan dia menutup channel YouTube-nya. Tapi kalau kita lihat ya di komentar nih, ada yang ini dibungkam, diam, yang tidak setuju channel ini ditutup. Kemudian karena jam ginilah, channel edukasi. Dan menurut gue memang ini salah satu channel edukasi yang salah satu yang bagus gitu loh, yang bisa lu ikuti ya. Cuman begini guys, di video ini gua bukan mau, tetap dia gua anggap sebagai salah satu guru gua ya, sehingga gua bisa ngerti di pasar modal, sehingga gua bisa mengarungi pasar modal. Yang mau gua bahas di video ini adalah, meskipun Benix ini ya adalah influencer ya, kemudian dia punya channel edukasi juga, dan dia sudah mengedukasi banyak orang, tapi memang dia nggak lepas dari beberapa kekurangan. Nah, di video ini gue cuman mau eh, membahas atau berkomentar soal penutupan channel dari Benix ini. Dan sejauh, karena gue selalu, bukan selalu sih ya, sering nonton videonya dia juga, gue termasuk orang yang sering nonton videonya dia juga, ada beberapa hal yang setuju dan ada yang tidak setuju juga. Nah, gue mau bahas itu guys. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, karena gini, semua influencer, semua itu punya kepentingan. Termasuk Benix, termasuk gua. Kepentingan apapun. Nah, jadi lu bisa ngikutin influencer, tapi jangan benar-benar 100% mengikuti, gitu loh guys. Lu bisa belajar dari influencer, semua influencer, tapi jangan 100% mengikuti, karena nggak semuanya cocok buat lu bisa nonton video gue juga, silahkan, cuman jangan 100% diikuti juga, karena pasti ada pro kontranya juga. Nah, sekarang gue mau bahas hal itu. Jadi ada beberapa, bukan beberapa sih, nggak banyak, ada yang gue setuju. Yang gue setuju adalah gini, Benix ini selalu mengajak ya, kita kalau berinvestasi itu harus benar dan pinter. Ya jangan, kalau kata dia sih, jangan jadi orang goblok lah, jangan jadi orang bodoh lah. Kata dia begitu biasanya. Nah, ini gue setuju. Jadi kalau contohnya gini, contohnya ya, kalau kita mau beli tanah nih, lu harus ngecek tanahnya itu luasnya berapa, per meternya berapa, kemudian di sekitarnya ada apa, ada fasilitas rumah sakit atau enggak, ada fasilitas fasilitas SPBU misalkan atau enggak, pengisian bahan bakar, kemudian ada pemadam kebakaran atau enggak, tetangganya rese atau enggak, ada komoditas atau ormas yang rese atau enggak. Itu lu harus lihat keamanannya bagaimana, pengamanannya bagaimana, ada hewan buas atau enggak, di belakangnya ada kebun atau enggak. Jangan sampai ntar lu beli rumahnya, di plafonnya jadi sarang ular. Nah, lu harus tahu jeroan rumahnya, jeroan tanah yang mau lu beli, lu harus tahu dia rame nggak kondisinya. Nah, itu cara investasi yang benar. Yang salah bagaimana? Lu ditawari untuk beli tanah. Kan dulu sempat viral tuh ya, beli kebun apa tuh, kebun kurma atau apa gitu. Sempat tuh rame di beberapa tahun silam. Tapi lu berinvestasi nyetor duit ya, nyetor duit, gua nggak tahu itu beneran ada atau enggak, tapi lu nyetor duit, lokasinya entah kebun apalah, sawit juga, lu misalkan ditawarin kebun sawit, kebun kebun nangka, lokasinya ada di wilayah, misalkan di Maluku, kemudian di Kalimantan, di Sumatera.
yang sebenarnya lu nggak pernah bisa menjangkau, atau lu nggak punya waktu untuk menjangkau, atau lu nggak pernah mengecek lokasinya keadaannya bagaimana, tapi lu dijanjikan keuntungan bahwa oh ini keuntungannya nanti 20% per tahun, 30% per tahun. Nah, itu bukan kayak begitu. Kalau misalkan lu mau berinvestasi, lu harus ngecek jeroannya. Nah, itu salah satu hal yang gua setuju dengan Benix, dan gua belajar dari dia untuk hal tersebut. Tapi ada hal yang tidak gua setuju juga, guys. Apa hal yang tidak gua setuju? Yang tadi kan gua bilang, dia memang beberapa kali suka ya bodoh, goblok-goblokin ya kan, goblok-goblok lah. Nah, terutama trader nih, terutama kita berkaitan dengan trader. Yang gua nggak setuju adalah perilaku dia ya, yang menjelekkan ya, menjelekkan kemudian goblok-goblokin. Nah, nih gue tulis goblok-goblokin nih, goblok-goblokin, goblok pihak lain. Nah, sama satu lagi guys ya, menurut gua kan dia suka membahas perjudian ya, judi yang namanya trader. Nah, ini trader ini nih, trader judi sama dengan judi. Nah, menurut gua dia bukan orang yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan ya hal tersebut. Nah, ini guys, dia kalau gue ikuti video-videonya yang lama, dia bukanlah orang yang seharusnya ya. Gue yakin dia punya kemampuan, tapi seharusnya di channel dia yang notabene mengedukasi soal pasar modal dan uang, tidak seharusnya dia menyinggung soal ini nih. Karena gini, di dalam pasar modal kita tahu sendiri ada berbagai macam orang, termasuk ada investor yang katanya investor ya, atau orang yang ngaku-ngaku sebagai investor, ada juga orang sebagai trader. Nah, yang gue mau bahas bukan trader sama dengan judinya, tapi kenapa dia harus membahas hal ini. Dan terkadang ada loh video yang durasinya berapa menit, dia benar-benar isinya full banyak yang ngomongin trader judi. Padahal gini guys, judi itu memang berdosa. Tapi judi itu bukan satu-satunya dosa guys. Bisa menjadi dosa itu kalau dia berjudi, ya kan, bermabuk-mabukan. Ini kalau dalam konteks kita lihatnya dari sisi Islam ya, mabok misalkan, meminum atau mengkonsumsi yang bisa memabukkan, homer. Kemudian riba juga ada banyak yang dikatakan judi, ada banyak yang dikatakan yang bisa memabukkan, ada banyak. Bagaimana kalau misalkan sebuah hal atau elemen bisa memabukkan, oh ternyata dia digunakan untuk medis, itu banyak penjelasannya. Nah, menurut gue dia bukanlah orang yang seharusnya membahas hal ini di channel edukasi sahamnya. Karena kenapa guys? Itu hanya akan menimbulkan perdebatan kusir. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, yang ada malah adanya pertempuran. Karena gini, ya, kalau lo menanyakan kepada gua, bang, trader judi atau tidak? Gue udah punya jawabannya guys, gue punya jawabannya. Tapi gue nggak akan ngomong. Biarkan itu menjadi konsumsi gue pribadi. Gue nggak akan ngomong. Kemudian, bang, yang namanya riba bagaimana? Itu yang namanya judi, riba, mabok. Lu akan bisa membedakan ketika lu mempelajari. Mempelajari apa? Ini kan hubungannya dengan akidah ya. Iya kan? Hubungannya dengan akidah. Ya yang lu pelajari sumbernya, bukan katanya orang. Paham sampai sini guys ya? Yang lu pelajari sumbernya. Ya kalau dalam Islam ya berarti Al-Quran dan hadis. Quran, judi dijelaskan di surat apa, di ayat berapa. Di hadis, apakah di hadis Muslim, apakah di hadis Bukhari, apakah di hadis Ibnu Majah. Kemudian apakah sanadnya siapa? Ya, siapa yang berkata, siapa yang menceritakan perilaku di zaman dahulu, di zaman kenabian. Apakah hadisnya sahih, kemudian apakah hasan, kemudian apakah sahih, kemudian apakah dhaif, macam-macam ya. Dan kalau lu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Al-Hadis ya, lu pasti bisa menyimpulkan yang namanya trader itu judi atau enggak. Nah, masalahnya di channelnya dia beberapa kali dia menyinggung hal tersebut, sehingga ya gua sempat beberapa kali melihat akhirnya Benix ini dikenal sebagai musuhnya para trader gitu. Jadi sekali lagi ya, dan itu nggak akan gue contoh di channel belanja saham. Biarkan orang, karena gue juga bukan dalam kapasitas, kecuali
channel gua adalah channel tentang akidah. Kita bahas Quran, kita bahas hadis. Gua akan membahas tuh apa yang namanya judi, apa yang namanya mabok, dosa riba. Gua akan bahas. Tapi channel gua kan channel belanja saham. Di saham ada berbagai macam pihak. Nah, menurut gua yang itu yang gua akhirnya tidak gua tiru ketika gua membuat channel belanja saham ini. Tapi terlepas dari setuju dan tidak setuju yang sudah gua sampaikan, tetap bagaimanapun dia salah satu orang yang membuat gua belajar sehingga bisa sejauh ini. Dan terus terang Indonesia kalau nih ya, kalau memang dia benar-benar menutup channel YouTube-nya sehingga tidak mengupload video-video edukasi investasi lagi, Indonesia benar-benar kehilangan orang seperti dia. Rugi karena ya udah nggak ada ilmu yang bisa dinikmati secara gratis di YouTube kayak gitu guys. Ya, itu komentar gue tentang Benix ya. Sekali lagi bagaimanapun dia tetap orang yang tentu ilmunya udah tinggi, dan gue bersyukur bisa nonton kayak gini loh. Gue bersyukur bisa ketemu channel ini ya, Benix ini. Gue bersyukur kayak misalkan lu orang yang memang bersyukur bisa menikmati persaingan antara si Ronaldo dan Messi. Kan nggak semua orang yang di tahun dulu nggak bisa. Kita nggak bisa menikmati dulu zamannya siapa tuh, Franco Baresi, kemudian zamannya pemain legenda-legenda Jerman ya. Tapi kita bisa menikmati persaingan Messi dan Ronaldo dalam 10 tahun terakhir. Itu kan suatu nikmat yang perlu disyukuri kan. Sama. Di sini gue juga bersyukur bisa menikmati ilmu-ilmu dari Benix. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.